Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mau dipakai oleh Tuhan. Teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook, teman-teman di Zoom, ketik di kolom komentar. Saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Amin. Setiap kita yang menyadari hidup kita mau dipakai oleh Tuhan, maka setiap hari, ketika engkau bangun pagi, ketika engkau datang sama Tuhan, berdoa, Tuhan, ini hidupku. Pakai hidupku untuk kemuliaan. Karena kalau kita tidak membiarkan Tuhan memakai hidup kita, maka si jahat yang akan memakai hidup kita. Izinkan Tuhan berkarya atas hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita percaya bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memperlengkapi setiap kita untuk dipakai guna kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, saya mau hidup saya dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita sudah ada dalam Ulangan pasal yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan. Dalam Ulangan pasal 3, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat 29. Ya, kita rindu hidup kita dipakai oleh Tuhan. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, Tuhan pakai untuk memulihkan banyak jiwa. Hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah, betul. Tapi kalau kita sadar bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mau kerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, maka kita cuma bisa bilang, ini aku pakai hidupku untuk kemuliaan. Amin. Saya berdoa sehingga setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani secara khusus di pagi hari ini, setiap kita dilawat Tuhan, setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi penjala-penjala manusia di akhir zaman ini. Yang mau katakan amin. Yes. Ulangan 3 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Juga pada waktu itu Musa berkata, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Lihat ya, setiap hari yang kita harus mohonkan, Tuhan biarlah anugerahmu, biarlah kasih karuniamu ada bagi. Karena kita mesti jujur bahwa hidup kita ini karena kasih karunia Tuhan. Musa mengajak setiap umat Tuhan dan juga setiap kita yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan ada atas rumah tangga kita. Kasih karunia Tuhan ada atas usaha pekerjaan kita. Kasih karunia Tuhan ada atas kesehatan kita. Ada atas segala aspek hidup kita. Kasih karunia Tuhan. Itu yang kita perlukan. Engkau boleh pintar. Engkau boleh bisa segala hal. Engkau boleh banyak kenalan di kanan kiri. Banyak orang-orang hebat yang kau tahu, kau kenal. Tapi tanpa kasih karunia Tuhan, gak ada apa-apanya. Gak ada gunanya, saudara. Tetapi sebaliknya, mungkin kau orang biasa-biasa. Engkau tidak dikenal banyak orang. Engkau tidak pintar-pintar amat. Engkau tidak kaya-kaya amat. Tapi engkau hidup karena kasih karunia Tuhan. Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan angkat hidupnya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus bergantung kepada anugerah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Amin. Hiduplah selalu dalam kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Juga pada waktu itu aku mohon kasih karunia daripada Tuhan. Demikian ayat 24. Ya Tuhan, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Jadi ketahui saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan. Itu yang perlu kita ketahui setiap hari. Ketika engkau memulai hari bersama-sama dengan Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman Tuhan. Ketika engkau memuji menyembah Tuhan, ingat selalu. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Allah yang besar yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang tidak bisa dia buat. Karena kita memanggil dia Allah, kita memanggil dia Tuhan. Maka baginya tidak ada yang mustahil. Ketik di kolom komentar, tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Ayo, ketik di kolom komentar. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Taruh dalam pikiran kita, taruh dalam hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi apapun, kita nggak buru-buru takut gitu loh.
Kita belum menghadapi, kita udah takut duluan. Kita belum menghadapi, kita udah gentar duluan. Yang ada kita ciut. Engkau sudah kalah sebelum berperang. Tetapi sebaliknya ketika kita sadar, Tuhan, aku udah mulai kok bersama dengan Tuhan. Aku udah mengandalkan Tuhan kok, aku udah berseru berharap kepada Tuhan kok, dan aku waktunya berserah. Aku tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku tahu Tuhan sanggup pulihkan segala yang tidak bisa aku kerjakan. Amin. Sehingga apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita tahu segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Ayat 25. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu dan gunung Libanon. Ayat 26, perhatikan. Jadi Musa memohon belas kasihan Tuhan agar Musa juga ikut merasakan, melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupku. Tapi Tuhan udah bilang sebelumnya, kamu gak akan masuk ke sana. Karena kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak aku suruh. Padahal, ini sebabnya ayat 26, Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Perhatikan, Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Saya ingat peristiwa itu bagaimana bangsa Israel mengeluh, komplain karena tidak dapat air, tidak bisa minum. Tuhan bilang sama Musa, ketuk batu itu sekali, supaya bangsa Israel melihat kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Musa mengetuknya dengan emosi ya. Tapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup. Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Tuhan bilang masalahnya sama Musa, kamu gak akan masuk karena ketidaktaatan kamu. Jadi hati-hati saudara yang dikasih dalam Tuhan. Karena ketidaktaatan kita tidak bisa melihat janji Tuhan. Ayat 27. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat, utara, selatan, timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Ayat 28. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya. Sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini. Dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah tentangan Bet-peor. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada dua hal yang hari ini kita dapati dari peristiwa ini. Yang pertama, lihat di ayat yang ke-26. Lihat di ayat yang ke-26. Ya. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu. Jadi Tuhan marah terhadap Musa oleh karena sikap Musa kepada bangsa Israel yang marah kepada mereka. Jadi terkadang apa respon kita? Ya, ada dua hal yang kita pelajari hari ini dari peristiwa ini. Yang pertama, hati-hati terhadap sikapmu dengan sikap orang lain kepadamu. Saya ulangi sekali lagi. Hati-hati dengan sikap kita terhadap sikap orang lain kepada kita. Musa menyikapi apa yang menjadi dosa bangsa Israel, akhirnya Musa ikut berdosa di hadapan Tuhan. Seharusnya kalau Musa taat, kalau Musa setia, kalau Musa mau melihat segala sesuatu itu sebagai pembentukan pribadinya juga, maka Musa nggak akan pernah mengalami dosa yang dia buat di hadapan Tuhan. Tetapi karena Musa menyikapi bangsa Israel yang marah itu, akhirnya dia kepancing, kesulut emosi juga. Seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Karena orang-orang jahat dalam kehidupan kita, kita jadi kepahitan. Karena orang-orang meresponi kehidupan kita, kita jadi kecewa. Nah, kita ikut terseret dalam dosa orang lain. Saya pelajari begitu, saudara. Jadi hati-hati sekali terhadap respon kita. Sama-sama bilang sama saya harus berhati-hati terhadap sikap saya kepada orang lain. Jangan sampai kita terseret dengan dosa orang lain. Ya, makanya poin yang pertama saya pelajari begini. Hati-hati dengan sikap kita atau respon kita, baik terhadap masalah yang terjadi maupun terhadap orang-orang jahat di sekeliling kita. Respon kita kepada mereka, respon kita kepada masalah, itu akan sangat menentukan pemandangan Tuhan di hadapan kita. Apa yang kita buat terhadap masalah kita, apa yang kita buat terhadap orang-orang yang jahat kepada kita, itu akan mempengaruhi hidup kita. Dan kita belajar dari Musa. Ya, respon Musa melihat masalah itu jelas. Di hadapan Tuhan salah.
Respon Musa marah kepada bangsa Israel, jelas di hadapan Tuhan itu salah. Akhirnya Musa terseret terhadap dosa bangsa Israel. Dan jangan sampai pembelajaran yang hari ini kita lihat itu menimpa hidup kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan terseret oleh karena sikap hati kita. Orang jahat kepada kita itu bagian dia sama Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan apa yang dia lakukan juga sama seperti mereka lakukan kepada kita, maka kau ikut terseret dalam dosa mereka. Hati-hati. Kalau iblis, kalau si jahat tidak bisa menyeret engkau untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia akan pakai orang-orang di sekelilingmu untuk memancing engkau untuk ikut-ikutan terseret dalam dosa mereka. Hati-hati. Ketik di kolom komentar, saya harus berhati-hati. Ya, jangan kepancing gitu loh. Dengan keadaan, dengan rancangan-rancangan orang jahat, apa yang kita responi akan mempengaruhi sikap kita di hadapan Tuhan. Jadi waspada, ya, waspada. Kita masih tinggal di dunia yang Alkitab katakan dunia sudah jatuh di bawah kuasa si jahat. Karena itu jangan sampai engkau terpancing dengan keadaan sehingga engkau ikut-ikutan terseret dengan apa yang orang-orang jahat lakukan di sekelilingmu. Orang boleh membencimu, orang boleh mengkhianati kita, orang boleh menyakiti hidup kita, tapi respon kita harus benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang kita pelajari dari Musa, dari perikop ini, adalah di ayat yang ke-28. Saudara lihat di ayat yang ke-28. Di ayat 28 firman Tuhan bilang begini. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Bayangkan, Musa yang dipakai Tuhan untuk susah-susah dan tanda kutip mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Musa yang hampir-hampir sambitin batu, hampir-hampir dilempari batu oleh bangsa Israel di tengah-tengah padang gurun untuk memimpin mereka masuk dalam tanah perjanjian. Tiba-tiba yang disuruh masuk Yosua. Terkadang saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan memilih orang, Tuhan memilih pribadi. Itu suka-sukanya Tuhan. Tuhan menggantikan Musa dengan Yosua. Itu pun keputusan Tuhan. Musa bisa apa? Musa nggak bisa buat apa-apa. Musa nggak bisa komplain sama Tuhan. Musa nggak bisa sakit hati apalagi sama Tuhan. Dan dari sini kita belajar bahwa hidup itu Tuhan sudah atur. Jangan sakit hati ketika Tuhan menggantikan posisimu dengan orang lain. Jangan luka hati, jangan kecewa ketika Tuhan menggantikan posisimu dengan orang lain. Karena ada waktunya Tuhan. Kalau Tuhan lihat tidak bisa, kalau Tuhan engkau tidak bisa dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan ganti engkau dengan orang lain. Kalau Tuhan tidak bisa lagi memakai hidupmu, maka Tuhan memakai orang lain. Dan kita harus berbesar hati. Itu Tuhan, sama seperti apa yang dikatakan Imam Eli. Ketika disampaikan sesuatu kepada Samuel, Samuel menyampaikan kepada Imam Eli. Imam Eli cuma bisa bilang, dia Tuhan. Biarlah dia perbuat apa yang dia pandang baik. Musa berbesar hati. Memberikan tampuk kepemimpinan yang lanjutkan kepada Yosua. Musa nggak pernah berpikir, wah tapi kan saya ini udah usaha Tuhan bawa mereka keluar. Saya ini udah sabar ngadepin mereka di padang gurun Tuhan. Masa sekarang enak-enakan tiba-tiba Yosua yang tinggal asik-asikan. Mas, bisa. Musa nggak bisa ngomong begitu sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Tapi izinkan Tuhan mengambil alih kehidupan setiap kita. Ya, kita nggak bisa bilang Tuhan, tapi saya udah usaha, saya loh yang ngerintis ini Tuhan. Tuhan, saya yang udah buat ini Tuhan. Saya udah lakukan ini. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ketetapan Tuhan bukan ketetapan kita. Di poin yang kedua ini kita belajar. Tuhan berdaulat atas hidup setiap manusia. Sama seperti pujian suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ya, suka-sukanya Tuhan. Tuhan tahu kok yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Musa digantikan oleh Yosua. Itu pun karena ketetapan Tuhan. Dan itu yang terbaik. Ada waktunya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orang.
Engkau yang hari-hari ini sedang tidak diperhitungkan, nggak usah kecewa. Engkau yang hari-hari ini sedang tidak dianggap, nggak usah sakit hati. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, pasti ada maksud Tuhan yang terbaik. Jangan kecewa. Jangan jadi orang yang curigaan sama Tuhan. Oh, jangan-jangan Tuhan ini bukan Tuhan nih. Jangan-jangan Tuhan yang lain yang benar nih. Akhirnya gampang sekali orang ditawarkan dengan Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan. Hari ini kita mesti ingat dua hal ini. Dari perikop ini kita belajar. Yang pertama, ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, responmu hati-hati. Sikapmu terhadap segala sesuatu hati-hati. Jangan pernah bilang, habis saya kepancing emosi si pendeta. Saya kepancing, saya marah sama istri saya marah sama suami saya marah dengan keadaan ujung-ujungnya, saya marah sama Tuhan. Waduh. Sikap kita, respon kita terhadap masalah, terhadap rancangan-rancangan orang jahat di sekeliling kita harus benar. Karena apa yang menjadi sikapmu, responmu, itu akan dilihat Tuhan. Dan yang kedua, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan yang bisa mengganti siapapun dan apapun. Tuhan yang bisa memutar balik keadaan. Musa yang memimpin bangsa Israel keluar tanah perjanjian, tapi Yosua yang membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian. Itu pun kedaulatan Tuhan. Namun bagian kita tetap terus bersyukur sama Tuhan. Karena kita percaya apapun yang terjadi, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Dan semua yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Di rumah kita masing-masing, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam kehidupan saya. Karena Dia Bapa yang baik. Amin. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, Allah turut bekerja di dalam segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bagian kami adalah percaya. Bagian kami adalah tetap terus mengandalkan Tuhan. Bagian kami adalah tetap terus percaya karena kami tahu kedaulatan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Hari ini kami umat Tuhan mendengarkan firman. Beri kami hati yang senantiasa mau terbuka di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menyelidiki hati setiap kami. Tuhan yang memimpin jalan-jalan hidup kami. Sehingga sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, kami tetap Tuhan terus dapati setia. Kami tetap Tuhan terus dapati ada dalam kasih karunia dan hidup dalam kemurahan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Engkau Allah yang mendengarkan setiap kami. Mendengarkan setiap seru doa kami. Doa-doa yang dinaikkan oleh umat-Mu di rumah kami masing-masing. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan menjawab doa kami dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Tepat pada waktu Tuhan yang terbaik. Kami bersatu hati Tuhan. Membawa setiap umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Apapun yang mereka gumuli hari-hari ini Bapak. Mungkin mereka bergumul dalam rumah tangga mereka. Mungkin mereka yang sedang bergumul dalam kesehatan mereka. Mereka sedang bergumul dalam usaha dagang, pekerjaan, studi mereka. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab doa kami satu persatu dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Karena kami percaya Tuhan, kami mau bergantung sama Tuhan. Kami masih akan lihat mujizat dalam hidup kami. Ketika kami tetap terus mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Allah memberkati setiap umat Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang pagi hari berdoa. Buat anak-anak mereka secara khusus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam hidup mereka. Ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka pagi hari ini. Biarlah Tuhan jamah anak-anak mereka. Dimanapun anak mereka berada. Apapun yang orang-orang tua doakan. Tuhan berperkara dalam hidup orang anak muda ini. Di dalam nama Yesus. Sama juga berdoa. Ada di antara mereka orang-orang muda yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online. Mereka berdoa untuk masa depan mereka. Mereka berdoa untuk pasangan hidup mereka. Mereka berdoa buat studi mereka. Bapak hamba berdoa bagi mereka. Di dunia di mana kami hidup. Adalah dunia yang tidak mudah untuk kami jalan. Tapi kami percaya selama kami berpegang kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Maka Tuhan tuntun, Tuhan jaga hidup orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan pagari mereka dari segala pergaulan yang buruk. Di dalam nama Yesus. Tuhan lingkupi mereka dengan kasih setia-Mu. Sehingga Tuhan pimpin masa muda mereka naik dan bukan turun menjadi kepala, bukan ekor.
Di dalam nama Yesus. Kami percaya tergenapi janji firman Tuhan. Orang-orang muda yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan berperkara dalam masa muda mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan jaga hidup mereka. Kami juga berdoa, menyerahkan setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Mungkin pagi hari ini mereka bergabung dalam doa pagi. Mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka berdoa, mereka memuji, menyembah Tuhan. Namun mereka belum mengenal Yesus. Hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terangi hati mereka. Izinkan mereka mengalami perjumpaan denganmu ya Tuhan Yesus. Dan izinkan mereka mengalami lawatan Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari ini sedang jauh dari Tuhan. Yang hari-hari sedang memiliki hati yang kecewa, luka terhadap sesama. Bahkan kecewa terhadap Tuhan. Bapa, hamba berdoa bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan membalut mereka. Kasih Tuhan menjamah mereka. Kasih Tuhan melawat setiap mereka. Sehingga mereka kembali datang kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Satu persatu Tuhan lawat di rumah mereka masing-masing. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus. Bapak terima kasih. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa biar kota dan bangsa kami aman. Dari segala bencana alam di dalam nama Yesus. Tuhan jaga bangsa dan kota kami. Luputkan dari segala yang jahat Tuhan. Kami berdoa biar pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin bangsa diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Ingatkan mereka Tuhan, bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan bagi mereka. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, secara khusus akan ada pemilihan kepala daerah dalam waktu dekat ini. Kami berdoa, biarlah Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan dalamnya. Sehingga semua berjalan dalam keadaan aman, damai, kondusif. Bahkan segala permainan kuasa kegelapan, segala bentuk kecurangan, orang-orang yang mengambil keuntungan secara pribadi, kami patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan berperkara dalam bangsa kami. Lahir pemimpin-pemimpin, kepala-kepala daerah yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keamanan bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi dan Tuhan lingkupi. Baik Kapolri, Panglima TNI, Tuhan berkati. Sehingga bahkan setiap mereka dengan jajaran mereka masing-masing diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucapkan berkat. Biarlah Tuhan juga jaga gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami di akhir zaman ini tetap terus menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih di muka bumi ini. Dan biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Tuntun sertai mereka Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Berikan mereka hati yang selalu mau mengandalkan Tuhan. Berikan mereka hati yang selalu berharap kepada Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang kau hadapi, apapun yang sedang kau jalani, bergantung terus kepada Tuhan. Engkau akan lihat, pelan tapi pasti, Tuhan akan membukakan satu pintu demi pintu dalam kehidupan. Sehingga engkau memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia cari Tuhan. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.